Hasil tes DNA Puslap 4 Polri kemarin telah menegaskan fakta bahwa bayi Ibu D tertukar dengan bayi Ibu Siti Maulia saat melahirkan di RS Sentosa, Bogor tahun 2022 lalu. Ya, lantas pasca hasil DNA dirilis, hal apa selanjutnya yang akan dilakukan pihak kepolisian untuk mengembalikan kedua anak laki-laki ini kepada orang tuanya? Pemirsa, kita akan tanyakan langsung kepada Kasat Reskrim Polres Bogor AKBP Yohanes Ridhoi Sigiro. Selamat sore, Pak Yohanes. Selamat sore. Ya, Pak Yohanes, pasca hasil tes DNA dari Puslap 4 Polri ini sudah membuktikan bahwa kedua bayi tersebut betul tertukar, Pak. Jadi langkah selanjutnya dari pihak kepolisian seperti apa? Baik, yang pertama saya harus mengulang kembali bahwa setelah penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini Satreskrim Polres Bogor, kami mendapatkan fakta-fakta uraian tentang peristiwa yang terjadi sekitar 1 tahun yang lalu pada saat persalinan kedua ibu, yaitu Ibu SM maupun Ibu DP. Dan dari hasil penyelidikan kami mendapatkan fakta bahwa memang satu-satunya kandidat yang diduga tertukar bayinya adalah Ibu DP. Oleh sebab itu kami penyidik Satreskrim Polres Bogor mengundang Ibu SM beserta suami juga anak yang dibawanya dan Ibu DP beserta suami juga anak yang dibawanya untuk tes DNA di Puslap 4 Mabes Polri. Dan kemarin tadi malam sudah kami umumkan ke publik, dipimpin oleh Bapak Kapolres, didampingi oleh KPAI maupun Menko PMK dan Menko PPA, mohon maaf Kemen PPA, dan diumumkan bahwa memang 99,99% bayi tersebut tertukar. Dan sebelum kami umumkan kepada media tadi malam, kedua belah pihak alhamdulillah puji Tuhan telah bersepakat untuk menyelesaikan semua permasalahan antara mereka berdua, yaitu keluarga Ibu SM dengan keluarga Ibu DP secara kekeluargaan. Dan untuk proses pertukaran bayi dibantu oleh instansi-instansi terkait yang memang kredibel di dalam bidang tersebut. Penukaran bayi atau pengembalian bayi kepada masing-masing orang tua biologis mereka dilakukan dengan cara atau metode bertahap, paling lama 6 bulan. Namun sudah disepakati oleh Ibu SM dan keluarga, juga Ibu DP dan keluarga, bahwa mereka ingin lebih intens dalam rangka mempercepat penyesuaian atau masa transisi pengembalian anak-anak biologis mereka. Jadi disepakati waktunya secara bertahap, yaitu 1 bulan atau 4 minggu ditambah 2 hari. Demikian Mbak, kita doakan sama-sama kedua orang tua ini juga kedua anak ini bisa segera menyesuaikan dengan orang tua biologis mereka masing-masing. Demikian yang dapat saya jelaskan. Pak Yohanes, tadi disampaikan bahwa dilakukan secara bertahap selama 6 bulan. Nah, ini tahapan-tahapan ini akan seperti apa dan apakah artinya bahwa mereka saat ini belum bersama dengan anak kandung mereka atau seperti apa? Baik, jadi pada saat proses mediasi dari pihak Kemen PPA maupun KPAI, juga ada Menko PMK, didampingi oleh Bapak Kapolres, juga saya sendiri juga hadir, ditawarkan kepada kedua belah pihak apakah mau langsung dilakukan pengembalian anak biologis mereka kepada masing-masing orang tua aslinya atau dilakukan secara bertahap, dan didapatkan kesepakatan bahwa ini bukan kita bertukar benda atau properti benda mati, bukan, tetapi ini adalah anak yang mempunyai hati nurani, akal budi, mental dan psikologis yang harus dijaga. Maka kedua belah pihak bersepakat untuk dilakukan secara bertahap. Demikian Mbak. Kemudian kalau sesuai dengan peraturan perundangan, itu memang bisa dilakukan secara bertahap dengan waktu 6 bulan dan bisa diperpanjang 6 bulan lagi sehingga 1 tahun. Namun atas niat baik dan semangat dari kedua orang tua ini, maka disepakati tahap demi tahapnya, yaitu dengan cara pertemuan-pertemuan yang lebih intens dalam setiap minggunya, di mana ditawarkan tadinya 1 minggu 1 kali, tetapi kedua ibu juga suami masing-masing begitu bersemangat dan meminta untuk intensitas pertemuan itu lebih ditingkatkan. Jadi jangan 1 minggu 1 kali. Nah, pertemuan ini dapat dilakukan dengan cross
Misalnya Ibu SM membawa anak yang dibawanya yang merupakan anak biologis Ibu DP ke rumah Ibu DP. Begitupun sebaliknya. Dan juga Bapak Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro juga menyediakan rumah bersama, di mana selain mereka bisa saling berkunjung rumah, mereka mempunyai rumah bersama yaitu di Polres Bogor yang menjamin pertemuan mereka aman dan difasilitasi oleh Bapak Kapolres nantinya. Nah, dengan demikian, dengan pertemuan-pertemuan yang intensitas dan kualitasnya lebih baik, maka penyesuaian kedua anak ini kepada masing-masing orang tua biologisnya diharapkan lebih cepat dan ditargetkan dalam waktu 4 minggu lebih 2 hari bisa dilakukan pengembalian secara total. Namun, yang perlu kami sampaikan bahwa kedua orang tua ini juga bersepakat untuk menjadi keluarga, menjadi saudara yang nantinya dalam perkembangan si anak sehingga besar nanti mereka tetap berkomunikasi membesarkan anak-anak mereka, karena bagaimanapun 1 tahun bukan waktu yang sebentar, bahwa kedua anak ini sudah tinggal dan bahkan mendapatkan ASI dari masing-masing ibu yang membawa mereka. Demikian. Oke. Pak Yohanes, selanjutnya yang menjadi pertanyaan juga Pak, kenapa bayi tersebut bisa sampai tertukar Pak? Penyelidikan kepolisian sejauh ini apakah sudah lebih mendalami, apakah betul memang ada unsur kelalaian sehingga bayi tersebut bisa tertukar Pak? Baik, perlu kami sampaikan bahwa dasar penyelidikan kami adalah surat pengaduan dari Ibu SM, di mana surat pengaduan tersebut mengandung peristiwa diduganya tertukarnya bayi ini. Nah, pada saat tahap penyelidikan, kami juga melakukan tes DNA yang tadi saya sampaikan. Jadi saat ini, bagaimana secara rinci bayi itu bisa tertukar, itu masih kami dalami. Juga kemarin setelah proses mediasi antara kedua belah pihak orang tua, dari pihak penasihat hukum masing-masing orang tua tersebut menyampaikan keinginannya untuk melakukan upaya hukum kepada pihak rumah sakit. Tentunya kami sebagai pelayan masyarakat membuka diri terhadap hal tersebut dan tidak bisa menolaknya. Kita tunggu saja bagaimana nanti upaya hukum dari kedua orang tua ini, dalam hal ini diwakilkan oleh penasihat hukumnya. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Yohanes atas informasi dan waktunya untuk pemirsa TV One. Selamat bertugas kembali. Tentu kita harapkan bahwa proses hukum yang berlangsung ini dapat adil bagi seluruh pihak ya.